teman-teman. Setelah kita istirahat, maka kita akan kembali untuk belajar. Kali ini kita akan belajar tentang posisi strategis poros maritim Indonesia. Apa yang akan kita bahas? Yang akan kita bahas yaitu letak astronomis, letak geografis, dan letak geologi serta letak ras-ras yang ada di Indonesia beserta akibat dan solusinya. Mari kita belajar dengan senang. Halo semua, kami dari kelompok 2 Geografi akan menjelaskan letak geografis Indonesia, yang mana mungkin beberapa dari kalian masih belum mengetahui apa itu letak geografis. Nah, kelompok kami ini akan membantu kalian agar lebih bisa memahami secara sederhana dan tentunya lebih mendalam tentang letak geografis ini. Simak videonya ya. Pertama-tama, untuk lebih memudahkan, kita akan membahas mengenai arti letak geografis terlebih dahulu. Nah, apa sih letak geografis itu? Letak geografis itu adalah letak berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Lalu, bagaimana dengan letak geografis di Indonesia? Perlu kalian ketahui, Indonesia itu diapit oleh 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, Indonesia juga diapit oleh 2 samudra, yaitu Samudra Indonesia atau Samudra India dan Samudra Pasifik. Dan juga Indonesia merupakan negara kepulauan. Selanjutnya, mari kita lihat apa saja dampak positif dan negatif dari letak geografis Indonesia. Dampak positif pertama dari letak geografis Indonesia yaitu mempunyai iklim musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau, sehingga Indonesia memiliki jenis flora yang beraneka ragam. Macam-macam flora di Indonesia antara lain bunga jeumpa, kantil, Rafflesia arnoldi, kasturi, cengkeh, cendana, matoa, dan masih banyak lagi. Nah, selain flora yang beraneka ragam, seperti yang tadi sudah saya jelaskan, Indonesia juga mempunyai banyak pulau. Jumlah pulau yang ada di Indonesia adalah 17.504 pulau. Tentunya mempunyai banyak pulau merupakan hal yang bagus, karena dapat menambah kekayaan alam yang ada di Indonesia. Namun hal tersebut juga membawa dampak negatif. Salah satu dari dampak negatifnya adalah banyaknya penyelundupan baik dari luar maupun dalam negeri. Penyelundupan tersebut meliputi barang-barang seperti senjata api, narkoba, satwa dilindungi, dan lain sebagainya. Nah, kalian sudah lihat bukan bahwa dampak negatifnya tentu sangat banyak dan merugikan. Maka dari itu kami memberikan solusi agar dampak negatif tersebut dapat diatasi. Sebagaimana solusi yang pertama, yaitu kementerian terkait harus mengkaji ulang serta menegaskan peraturan-peraturan yang ada, sehingga kasus penyelundupan dapat semakin berkurang. Selain itu juga perlu dilakukan penertiban terhadap ribuan pelabuhan non-formal, sehingga sistem keluar masuk barang melalui berbagai pelabuhan baik formal maupun tidak dapat dijalankan dengan baik. Selanjutnya yaitu dampak positif kedua dari letak geografis Indonesia. Sebagaimana Indonesia memiliki lokasi yang strategis. Lokasi Indonesia menghubungkan antara Eropa, Timur Tengah, Asia Selatan, dan juga Asia Timur melalui perairan Indonesia. Dengan lokasi yang strategis, banyak kapal dagang yang melewati perairan Indonesia, terutama di Selat Malaka. Indonesia mudah untuk melakukan perdagangan dengan negara lain. Hasil produksi dari Indonesia dapat mudah dipasarkan, serta mudah melakukan ekspor dan impor. Banyaknya pedagang dari negara lain sejak masa prasejarah menimbulkan pengaruh yang besar dari luar. Berbagai macam agama masuk melalui jalur perdagangan. Dan akibat dari pengaruh inilah, Indonesia memiliki budaya yang sangat beragam. Serta, lokasi di antara 2 samudra juga membuat Indonesia menjadi pertemuan arus. Dan arus laut inilah yang membawa banyaknya mikroorganisme laut yang menjadi makanan ikan. Sehingga di perairan Indonesia dapat ditemukan berbagai jenis ikan yang menjadi penopang kegiatan perikanan. Karena keanekaragaman serta wilayah laut yang luas, menyebabkan banyaknya pencurian ikan di perairan Indonesia, sehingga banyaknya kasus kapal asing yang tertangkap mencuri ikan di perairan Indonesia. Maka dari itu, solusi yang bisa diberikan
agar kasus pencurian ikan ini dapat diminimalisir, yaitu yang pertama, dengan menangani masuknya kapal ikan asing yang menangkap ikan di wilayah laut teritorial. Lalu yang kedua, memperketat dalam pengawasan di wilayah laut Indonesia, agar kapal asing tidak mudah masuk di perairan Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak positif dan negatif yang ketiga dari letak geografis Indonesia. Selain menjadi jalur perdagangan, Indonesia juga menjadi tempat yang strategis karena diapit oleh dua benua. Nah, karena letak yang strategis ini, Indonesia sering dikunjungi oleh turis-turis yang berasal dari negara lain. Kalian pastinya juga tidak asing kan ketika bertemu orang luar negeri di tempat-tempat wisata, mal, ataupun tempat-tempat lainnya. Bahkan sekarang, sudah banyak turis luar negeri yang juga memutuskan untuk menetap di Indonesia. Namun, hal tersebut menyebabkan adanya globalisasi yang mengakibatkan lunturnya segala aspek yang ada di Indonesia. Salah satunya yaitu dalam aspek budaya. Seperti warga Indonesia yang akhirnya mengikuti budaya luar dan meninggalkan budaya dalam negeri. Nah, tentunya hal tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja, bukan? Maka dari itu, kita harus bisa melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Hal ini bisa dilakukan dengan menyebarkan poster atau dengan membuat video menarik mengenai budaya-budaya di Indonesia, agar nantinya budaya Indonesia dapat dikenal oleh banyak orang. Tidak akan salah apabila kita juga mempelajari budaya yang dari luar negeri, namun harus tetap diimbangi dengan budaya yang ada di Indonesia. Lalu kita lanjut ke dampak positif serta negatif keempat dari adanya letak geografis di Indonesia. Sebagaimana dampak positifnya sendiri yaitu adanya devisa pariwisata yang besar karena memiliki wilayah pantai yang banyak. Jika teman-teman ketahui bahwa Indonesia sendiri memiliki pantai yang sangat banyak dan beragam, serta keindahannya pun tak perlu diragukan lagi. Sebagaimana pantai yang ada di Indonesia pun juga dimanfaatkan sebagai tempat pariwisata, yang membuat keberadaannya sangat disambut baik oleh masyarakat lokal hingga ke mancanegara. Teman-teman tahu tidak apa saja sih pantai yang sangat terkenal yang ada di Indonesia? Pantai yang terkenal yang ada di Indonesia yang pertama terdapat Pantai Jimbaran di Bali. Lalu kedua, Pantai Pink yang ada di Pulau Komodo. Lalu yang ketiga yaitu ada Pantai Ora di Maluku Tengah. Serta masih banyak lagi pantai yang tak kalah indahnya. Hal inilah yang membuat para turis senang berkunjung ke Indonesia. Dan dengan begitu, pendapatan negara serta devisa pariwisata semakin besar. Namun, jika teman-teman ketahui, sayangnya dengan banyaknya turis yang datang ke Indonesia untuk berwisata serta lain sebagainya ini membuat masyarakat Indonesia menjadi terpengaruh akan gaya serta budaya dari negara lain. Hal ini merupakan salah satu dampak negatif dari letak geografis di Indonesia, yaitu adanya bahasa Indonesia yang luntur, bahasa daerah yang mulai hilang, dan digantikan dengan bahasa internasional. Yah, sangat disayangkan ya teman-teman, karena jika kita ketahui bersama bahwa bahasa Indonesia adalah bahasa sehari-hari yang seharusnya kita gunakan di negara kita tercinta Indonesia. Dan bahasa daerah merupakan aset budaya terpenting bagi negara Indonesia sendiri, di mana bahasa internasional memang sangat penting jika kita pelajari untuk ilmu tambahan bagi kita. Namun seharusnya bahasa internasional bukanlah bahasa prioritas yang harus kita gunakan. Karena sejatinya kita sebagai anak bangsalah yang seharusnya bisa memperkenalkan bahasa Indonesia serta bahasa daerah ke negara lain agar keberadaan Indonesia semakin dikenal. Maka dari itu, solusi apa sih yang tepat agar dampak negatif tersebut dapat dihilangkan? Solusi yang pertama yaitu kita harus bisa mengimbangi penggunaan bahasa yang ada di Indonesia. Jangan sampai bahasa internasional dapat menguasai bahasa yang ada di negara kita. Lalu yang kedua, kita bisa memperkenalkan bahasa daerah dengan hal-hal yang menarik.
Lalu yang ketiga, kita harus bisa menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Pastinya teman-teman harus bangga ya dengan apa yang dimiliki oleh Indonesia. Dan jangan lupa untuk melestarikan kekayaan yang ada di Indonesia sendiri, seperti pantai, bahasa, serta budaya yang ada. Sehingga kita bisa bersama-sama menjadi penerus bangsa Indonesia yang sejati. Gimana nih penjelasan yang tadi? Mudah dimengerti bukan? Ilmu geografi ini adalah ilmu yang sangat sederhana kok apabila dimengerti dengan baik. Dan tentunya bisa bermanfaat untuk kita ke depannya. Semoga informasi tentang letak geografis Indonesia yang kelompok kami sampaikan tadi dapat menambah pengetahuan kalian semua. Sekian dan terima kasih. Oke, senang bukan setelah kita mengetahui bagaimana posisi strategis maritim Indonesia? Maka, bagaimana dengan solusi yang kalian bisa berikan untuk negara kita yang tercinta? Oke, mari kita like, subscribe, dan komen bagaimana solusimu untuk Indonesia kita. Bye-bye.